Dimulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang hubungan kuantitatif, struktur kimia, dan aktivitas. Saya sendiri Ilmiah Aulia Robani dan teman saya Nia Mulyani. Richard 1893 melakukan studi konsisitas turunan eter, alkohol, aldehid, dan keton. Kemudian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara derajat aktivitas dari turunan senyawa di atas dengan kelarutan dalam air. Overton 1897 dan Mayer 1899 melakukan studi terhadap beberapa senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi dan menyimpulkan bahwa efek narkosis dari senyawa-senyawa tersebut berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak atau air. Ferguson 1939 menunjukkan bahwa aktivitas bakterisid turunan fenol mempunyai hubungan linier dengan kelarutan dalam air dan memberikan postulat bahwa aktivitas biologis obat yang berstruktur tidak spesifik tergantung pada aktivitas termodinamik. Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat atau HKSA merupakan bagian penting rencana obat dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, ketoksisitas atau efek samping sekecil mungkin, lebih stabil, masa kerja yang lebih lama, dan kenyamanan yang lebih besar. Selain itu, dengan menggunakan model HKSA akan lebih banyak menghemat biaya atau lebih ekonomis, karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek. Model pendekatan hubungan kuantitatif struktur kimia aktivitas. Yang satu model pendekatan HKSA Free-Wilson, model pendekatan HKSA Hans, model pendekatan mekanik kuantum, dan model pendekatan konektivitas molekul. Model pendekatan HKSA Free-Wilson. Free dan Wilson 1964 mengembangkan konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model Devono atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan sebagai berikut. Logaritma aktivitas biologis sama dengan total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa plus aktivitas biologis senyawa induk. Pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam struktur senyawa induk, maka logaritma aktivitas biologis sama dengan total sumbangan aktivitas dari N substituen dalam N zona terhadap aktivitas senyawa induk plus aktivitas biologis senyawa induk. Jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah pada setiap zona dari senyawa induk. Contoh model Devono-Free-Wilson adalah hubungan struktur dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dari turunan 6 deoksitetrasiklin yang dapat dilihat di bawah ini. Aktivitas antibakteri ditentukan dengan metode kekeruhan. Aktivitas biologi di atas dibandingkan dengan aktivitas tetrasiklin. Keuntungan dan kekurangan model Devono. Kelebihannya dapat menghubungkan secara kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis turunan senyawa dengan gugus fungsi. Digunakan bila tidak ada tetapan kimia fisika dari senyawa. Kekurangannya, model Devono kurang berkembang, tidak bisa digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear, memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen untuk penarikan kesimpulan yang benar.
Model pendekatan HKSA Hans. Hans 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika dari substituen, yaitu ada hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linier atau linear free energy relationship atau LFER atau pendekatan ekstra termodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat sebagai berikut. Log ketetapan keseimbangan reaksi dari senyawa tersubstitusi dengan senyawa dan senyawa induk sama dengan tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa, kali tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituen. Parameter sifat fisika kimia dalam HKSA Hans. Parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan dalam HKSA model Hans adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Pada proses distribusi atau pengangkutan obat, penembusan membran biologi sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan obat dalam lemak atau air, suasana pH, dan derajat ionisasi atau pKa, sehingga dalam hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas, parameter sifat kimia fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik. Pada proses distribusi obat, pengaruh sifat hidrofobik pada umumnya lebih besar dibandingkan sifat elektronik. Pada interaksi obat reseptor, sangat dipengaruhi oleh ikatan kimia. Kerapatan elektron, ukuran molekul, dan sifat stereokimia dalam hubungan struktur dan aktivitas, ketiga parameter sifat kimia fisika di atas ikut dilibatkan, terutama parameter elektronik dan sterik. Parameter hidrofobik atau lipofolik yang sering digunakan dalam HKSA Hans antara lain, yang pertama logaritma koefisien partisi atau log P. Koefisien partisi adalah ketetapan keseimbangan suatu senyawa dalam pelarut atau nonpolar atau polar yang secara logaritma berhubungan dengan energi bebas. Yang kedua, tetapan Hans-Fujiti. Hans dan Fujiti 1964 telah memperkenalkan suatu metode untuk menentukan sifat lipofolik senyawa tanpa mengukur nilai log P melalui percobaan. Yang ketiga, tetapan fragmentasi. Nis dan Reker tahun 1973 memperkenalkan parameter fragmentasi hidrofobik dari gugus dan atom dalam suatu molekul yang dapat digunakan untuk menghitung nilai logaritma P seperti halnya dengan tetapan Hans-Fujita. Yang keempat, tetapan kromatografi RM. Boyce dan Milbrow tahun 1965 menyatakan parameter kromatografi RM sebagai parameter yang berhubungan dengan koefisien partisi. Yang kelima, tetapan distribusi. Parameter yang melibatkan koefisien partisi gugus stereonisasi dan menggabungkan efek hidrofobik dan elektronik. Parameter elektronik. Ada 3 jenis sifat elektronik yang digunakan dalam HKSA dan model Liver-Hans, yaitu mempengaruhi berbagai substituen terhadap reaktivitas sebagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Penetapannya menggunakan perhitungan orbital molekul. Yang kedua, sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi dan berhubungan dengan bentuk stereoikan dan tak stereoikan suatu senyawa pada pH yang tertentu. Penetapannya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Sifat oksidasi, reduksi, atau reaktivitas senyawa. Penetapannya menggunakan perhitungan mekanika kuantum dan organi orbital. Parameter elektronik, tetapan elektronik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas adalah pKa.
tetapan Hammett, tetapan Carton, tetapan Taft, dan tetapan Fr. Swine-Lupton. Yang pertama, tetapan elektronit Hammett. Hammett tahun 1940 mengenalkan tetapan substituen untuk meramalkan tetapan keseimbangan dan tetaan kecepatan untuk reaksi kimia. Semakin besar kekuatan penarik elektron, makin besar pula peningkatan kekuatan asam. Yang kedua, tetapan Charton. Charton 1963 memberikan koreksi terhadap tetapan Hammett karena adanya perbedaan pengaruh elektronik terhadap substituen pada posisi para dan metacincin aromatik. Tetapan Taft tahun 1956 memperkenalkan tetapan elektron untuk senyawa alifatik berdasarkan hidrolisis ester tersubstitusi dan ester induk H3C COOCH3 dalam suasana asam dan basa. Tetapan Fr. Swine-Lupton. Swine dan Lupton tahun 1968 memberikan tetapan parameter elektronik F dan R berdasarkan pemisahan pengaruh efek induksi dan resonansi dari substituen-substituen pada senyawa aromatik. Yang kelima, tetapan elektronik lain-lain. Tetapan reaksi, contohnya pKa atau tetsapan disosiasi. K. Tetapan reaksi, T setengah waktu parobiologis. Sifat organik fisik, contohnya E atau potensial redox, spektra inframerah, dan spektra NMR. Total energi elektron dalam molekul, contohnya ada etot, EHOMO, dan LMO. Parameter sterik. Tetapan sterik substituen dapat diukur berdasarkan sifat meruah gugus-gugus dan efek gugus pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Tetapan sterik yang sering digunakan dalam hubungan struktur aktivitas antara lain adalah tetapan sterik, tetapan sterik S-Taft, tetapan sterik S.C. Hancock, tetapan dimensi van der Waals, tetapan Carton, dan tetapan Sterimol-Verloop. Karena data tetapan sterik di atas tidak tersedia untuk banyak tipe substituen, parameter sterik yang dihitung secara teoritis juga digunakan dalam hubungan struktur aktivitas. Parameter sterik tersebut antara lain adalah berat molekul, refraksi molar, dan analisis statik dalam HKSA model Hans. Perhitungan statik yang banyak digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas melalui parameter-parameter kimia fisika adalah yang pertama regresi linear, yang kedua regresi non-linear. Untuk mengetahui hubungan kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis melalui parameter kimia fisika, dapat dilakukan perhitungan statistik dengan bantuan komputer, menggunakan program StatGraphic, Statistika, SigmaStat, SAS, Minitab, SPSS, atau program statistik yang lain. Regresi linear. Regresi linear untuk satu parameter kimia fisika dinyatakan melalui Y sama dengan AX plus B. Regresi linear untuk 2 dan 3 parameter kimia fisika dinyatakan melalui parameter-parameter sebagai berikut. Y sama dengan A kali 1, Y sama dengan X kali 1 tambah BX2 plus CX3 dan D. Regresi non-linear. Regresi non-linear untuk satu parameter fisika dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan berikut. Y sama dengan min AX 2 plus BX plus C. Regresi non-linear untuk 2 dan 3 parameter kimia fisika dapat dinyatakan melalui parameter-parameter sebagai berikut. Y sama dengan AX1 2 plus BX1 plus CX2 DX3 dan E. Kriteria statistik. A. Nilai R atau koefisiensi korelasi menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis, pengamatan percobaan dengan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang diperoleh dari analisis regresi. Semakin tinggi nilainya, semakin baik hubungannya. B. Nilai R2 menunjukkan berapa persen aktivitas biologis yang dapat dijelaskan hubungannya
dengan parameter sifat kimia fisika yang digunakan. Yang C, nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan tabel F. Makin besar nilai F, semakin besar derajat kemaknaan hubungan. Yang D, nilai T menunjukkan perbedaan koefisien regresi A, B, C, dan D dari persamaan regresi bila dibandingkan dengan tabel T. Yang E, nilai S atau simpang baku menunjukkan nilai variasi kesalahan dalam percobaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk teman-teman yang lain pertanyaannya. Ini tumben sedikit banget, udah pada pindah pagi ya. Yang cowoknya nggak ada juga. Emang Romli kemarin pindah ke pagi ya? Oh, Iya, itu kayaknya, baru Bu. gabung. Itu baru gabung tuh. Iskandar, Romli. Ya, silahkan. Pertanyaannya dua atau minimal satu. Yang pasti harus ada yang bertanya. Ya, silahkan. Ibu, saya mau nanya, Kak Ilmi, jadi tujuan hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas itu apa ya? Anda makasih pertanyaannya. Bu dijawab ya, Bu. Tujuan HKSA itu yang pertama untuk memperdalam pemahaman atas apa yang terjadi bila ada interaksi antara obat dengan reseptor. Yang kedua, untuk membuat prediksi dan optimasi agar dalam membuat senyawa bioaktif baru yang lebih baik, tidak dan harus melalui begitu banyak bahan dan percobaan. Yang ketiga, untuk memperoleh pengertian tentang modus aksi suatu obat dan turunan-turunannya. Dan Anda jawabannya. Berarti untuk interaksi antar obat dan reseptor ya? Iya, Oke, Kak. Makasih ya. teman Anda. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bertanya ya. Jadi tadi kan kamu ngejelasin tuh
pertanyaan dari siapa tadi ya? Tadi yang bertanya siapa ya? Lupa saya. Nanda, Bu. Oh Saya, iya. Bu. Iya. Nah, jawaban kamu kan reaksi antara obat dengan reseptor gitu ya untuk HKSA ya? Atau gimana? Atau saya salah dengar? Iya, Bu, memperdalam pemahaman, Bu, reaksi reseptor sama obat. Gitu. Nah, sekarang kalau bedanya dengan hubungan struktur dan aktivitas apa, Mbak? Kan ada hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas yang disingkat dengan HKSA, sama hubungan struktur dan aktivitas atau disingkat dengan HSA. Nah, itu jadi bedanya apa? Kalau kamu jawabannya tadi ya, lebih memperdalam di hubungan antara reseptor dengan struktur obatnya. Bu, kalau saya ingin jawab boleh nggak, Bu? Iya. Kalau yang HKSA itu kan hubungan kuantitatif, struktur kimia aktivitas. Kalau HSA itu hubungan struktur aktivitas. Kalau HKSA itu udah berbicara tentang kuantitatif, jadi dia ada persamaannya kayak tadi ada persamaan regresi, terus persamaan non regresi. Gitu, Bu. Kalau yang Kalau yang HSA itu nggak membicarakan tentang nggak membicarakan tentang kuantitatif, jadi cuma hubungan struktur aktivitas, struktur kimianya aja. Oke, ya, jadi jelas berbeda ya. Memang intinya pasti ujung-ujungnya tuh ke interaksi antara obat dengan reseptor. Tapi maknanya di sini berbeda gitu ya. Kalau HSA itu seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan di materi yang tentang stereokimia gitu ya, kan ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, ya, kalau HSA hubungan struktur dan aktivitas berarti dia lebih ke kualitatifnya. Jadi dia hanya menggambarkan gitu ya hubungan antara senyawa kimia atau struktur dari senyawa kimia itu dengan efek atau aktivitas biologis dari beberapa jenis senyawa gitu ya. Jadi dia itu hanya sampai struktur mana nih yang dia bertanggung jawab terhadap aktivitas yang nantinya akan muncul atau akan keluar gitu ya. Tanpa dia berbicara berapa banyak atau berapa besar ikatan atau kekuatan yang terjadi antara si reseptor dengan obat seperti itu ya. Jadi hanya sampai di kita mengetahui aja oh struktur ini nih yang dia ternyata bertanggung jawab sampai timbulnya aktivitas biologis. Tapi kalau sudah berbicara tentang HKSA, ya dari singkatannya saja itu sudah ada kata-kata kuantitatif gitu ya. Artinya sudah apa ya dinyatakan dengan nilai. Ya, jadi ada suatu persamaan matematik di sana. Ya, jadi setelah lanjutan dari HSA dilanjutkan itu dengan HKS.
Ya, berapa banyak nih kekuatannya, berapa besar kekuatan ikatan yang terbentuk antara reseptor dengan si aktivitas atau dengan senyawa obat seperti itu ya. Oke, mungkin bisa ditutup untuk presentasinya. Atau ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman yang lain? Nggak ada, kalau nggak ada boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk materi minggu ini kita berbicara tentang HKSA ya, atau hubungan kuantitatif. Sebentar, saya ini dulu. Nah, ini materi kita yang terakhir ya dari kimia medisinal 1 tentang HKSA atau hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, biar pemberian materinya ini sama gitu ya dengan kelas yang lain. Jadi untuk minggu ini kita hanya presentasi saja gitu ya. Kebetulan juga kan kelompok presentasinya ini sudah yang terakhir ya. Jadi untuk penjelasan materinya itu akan kita lakukan di minggu depan gitu ya. Karena sudah tidak ada presentasi, jadi nanti kita selesaikan di minggu depan untuk materi yang HKS ini ya. Tadi sudah disampaikan pendahuluan gitu ya bahwa HKSA dengan HSA itu berbeda gitu ya. Walaupun memang ada kesamaan ya, tapi jelas ada perbedaannya seperti itu. Kalau HKSA ini disebut juga dengan atau disingkat juga dengan kisar ya, atau dalam bahasa asingnya itu disingkat dengan kisar. Kira-kira apa kepanjangan kisar? QSAR. Kuantitatif, structure, Aktivitas itu bukan, Bu. ya, kuantitatif, Struktur structure, aktivitas. activity, relationship gitu ya. Nah, kalau HSA itu disingkatnya dengan SAR ya, structure, activity, relationship gitu ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya mencari di Google gitu ya, ada istilah SAR atau kisar, yaitu sama saja dengan HSA atau HKSA. Ya, jadi kalau HSA dalam bahasa asingnya dia disingkat dengan SAR atau SAR. Ya, kalau HKSA disingkatnya dengan kisar. Ya, karena sekarang itu lebih banyak justru yang keluar adalah SAR atau kisar gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kisar apa tuh belum pernah dijelasin gitu ya. Karena itu istilah saja yang berbeda. Kalau R itu dalam bahasa asingnya, ya kalau HSA itu dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan bedanya adalah kalau kisar ini sama bisa juga disebutkan dia merupakan salah satu aplikasi ya dari kimia komputasi dalam bidang kimia medisinal gitu ya. Jadi kita menggunakan suatu aplikasi ya. Kalau menggunakan aplikasi berarti ada hubungannya dengan teknologi. Makanya untuk si kisar ini atau HKSA itu biasanya kita menggunakan aplikasi dengan komputer gitu ya. Dan biasanya juga komputernya itu mempunyai kapasitas gitu ya. Ada syarat minimalnya dia prosesornya itu harus berapa core gitu ya. Atau kalau misalnya dia menggunakan hard disk dia minimal berapa gigabyte gitu ya. Jadi memang ada ketentuan tersendiri ya mengenai aplikasi dari kimia komputasi ini. Ya tujuannya tadi ya setelah kita
sudah mengetahui gitu ya gugus mana yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis ya yang didapatkan pada HSA, kemudian dilanjutkan dengan HKSA. Ya, HKSA itu berarti tadi ya salah satu aplikasi dari kimia komputasi pada bidang kimia medisinal ya yang membahas tentang hubungan antara struktur molekul dan dengan aktivitas biologisnya ya yang dinyatakan secara kuantitatif gitu ya. Jadi nantinya akan menunjukkan suatu nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai tersebut itu diartikan sebagai seberapa kuat sih ikatan antara struktur dengan reseptornya. Ya, mungkin kalian masih ingat di materi kita yang stereokimia itu ada log 1/C gitu kan, ada nilainya berapa. Nah, itu ditentukannya dengan HKSA. Seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan kisar ini atau dengan persamaan kisar ini kita bisa membuat ya suatu obat baru ataupun modifikasi suatu struktur baru tanpa kita itu melakukan pengujian secara in vitro gitu ya. In vitro itu berarti langsung uji coba di laboratorium gitu ya. Jadi dengan tidak dilakukannya secara in vitro artinya apa ya? Itu bisa menghemat biaya, kemudian juga lebih efisien waktunya gitu ya sehingga fokus riset itu bisa dipersempit. Seperti itu. Jadi itu adalah tujuan penggunaan dari kisar. Ya, ini juga sudah pernah Ibu jelaskan gitu ya di sebelumnya bahwa sebelum kalau zaman dulu kan setiap kita mau membuat suatu produk baru gitu ya atau menghasilkan suatu senyawa baru gitu ya dari hasil sintesis itu pasti dilakukan langsung uji coba di laboratorium gitu ya. Kalau di laboratorium berarti kan itu sudah banyak hal yang dilibatkan ya mulai dari tenaga, waktu, bahan, tempat, alat-alat gitu kan. Nah, itu semua membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi dari kimia komputasi ini ya dengan menggunakan metode kisar itu lebih menghemat gitu ya, menghemat biaya, hemat waktu gitu ya. Kemudian juga fokus riset kita itu jadi lebih jelas gitu ya. Karena dengan kalau misalnya dari hasil kisarnya ini itu sudah menunjukkan hasil yang baik gitu ya, itu sudah bisa langsung dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau nanti suatu obat ini memang akan dilanjutkan gitu ya untuk dikonsumsi. Nah, tentu saja tetap in vitro itu tetap harus ada gitu ya karena yang namanya in vitro itu kan ya memang kenyataan yang dihasilkan dari suatu produk ya. Kalau yang namanya komputer ya namanya juga komputer gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah berhubungan dengan khasiat atau efek, nah itu kan sudah harus diuji coba kepada makhluk hidup gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan dari metode kisar ini. Tapi paling enggak dengan metode kisar ini sudah banyak gitu ya digunakan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya yang sedang melakukan tugas akhir, baik itu skripsi ataupun tesis gitu ya, disertasi. Nah, ini dengan menggunakan metode ini seperti itu. Ya, kalau HSA tadi udah jelas ya. Jadi dia kita hanya tahu sampai struktur mana nih yang dia bertanggung jawab sehingga timbulnya suatu aktivitas biologis seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas di minggu depan ya. Nah, karena kita ini masih ada waktu, Ibu akan berikan tugas ke kalian, tapi tenang aja tugasnya nggak dikumpulkan malam ini, dikumpulkannya itu 2 minggu lagi atau di pertemuan kita yang terakhir. Jadi kan minggu depan kita bahas tentang materi HKSA, minggu terakhir baru kalian pengumpulan tugas yang diberikan hari ini. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya ini dikerjakan individu ya. Jadi nanti kalian mencari jurnal yang berhubungan dengan HKSA gitu ya. HKSA ya, bukan HSA. Jadi sesuai dengan materi kita yang terakhir. Ya, nanti tiap mahasiswa itu tidak boleh menggunakan judul yang sama.
ya kan. Kalau ini tadi cuma ada berapa orang, sekitar 11 atau 10 ya, sudah pasti jurnalnya itu akan dapat ya masing-masing mahasiswa itu dengan judul yang berbeda. Kecuali kalau yang kelasnya itu banyak, kayak yang kemarin tuh kelas sore banyak yang pindah ke pagi. Nah itu kalau sampai 30 mungkin jurnalnya itu masih belum terlalu banyak gitu ya, sehingga satu jurnal itu bisa dipakai untuk 2 orang seperti itu. Tapi nggak boleh janjian juga gitu ya ketemunya mereka, dan tidak boleh sama. Nah, karena kalian di sini mahasiswanya hanya sedikit ya, jadi wajib harus berbeda untuk judulnya. Ya, cukup mencari satu judul saja yang berhubungan dengan HKSA. Biasanya di jurnal itu ada kok HKSA atau kisar gitu ya. Nah, itu biasanya di judulnya sudah tertuliskan seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sudah mendapatkan jurnalnya, silakan nanti kalian membuat resume yang ditulis tangan ya, dengan menggunakan kertas. Untuk kertasnya terserah ya, mau kertas HVS boleh, mau kertas folio boleh. Yang pasti nanti pengumpulannya itu harus dijilid. Nah, karena dijilid dan harus disertai dengan jurnal yang kalian pakai, berarti saran saya kertasnya itu sesuaikan dengan kertas yang kalian pakai untuk mengeprint si jurnalnya gitu ya. Misalnya jurnalnya kamu ngeprint pakai kertas HVS, berarti untuk resumenya tulis juga di kertas HVS biar nanti pada saat menjilid itu kertasnya satu ukuran sehingga rapih gitu ya pada saat penyerahan tugas seperti itu. Nah, apa saja yang harus kalian buat rangkumannya atau resumekan? Yang pertama adalah judul, ya judul dari jurnal tersebut. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan yang digunakan ya pada percobaan yang dilakukan oleh jurnal tersebut. Ya, kemudian metodenya apa sih yang dipakai? Ya, karena dari alat, kemudian dari metode ini kita bisa mengetahui gitu ya prosesor komputer yang digunakan ini dia menggunakan prosesor yang berapa sih kapasitasnya, kemudian hard disknya ini kapasitasnya yang berapa gigabyte seperti itu, atau menggunakan aplikasi kimia komputasi apa, apakah dia Sembio atau apa gitu ya, nanti akan kelihatan di alat ataupun metode pada jurnal tersebut gitu ya, sehingga kalian bisa mengetahui oh ternyata aplikasinya itu ada macam-macam nih gitu ya. Kemudian selain alat, bahan, metode yang harus kalian buat rangkuman juga adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil bukan berarti semua yang ada di jurnal itu kalian tulis semua, tidak ya. Jadi cukup kalian menuliskan ya, yang namanya HKSA ini kan tadi tujuannya untuk membuat suatu obat baru gitu ya, atau memodifikasi. Nah, kebanyakan kan untuk saat ini lebih banyaknya adalah memodifikasi. Kalau memodifikasi artinya ada senyawa induk, ya kan? Nah, itu yang harus kalian cari di dalam jurnal tersebut. Senyawa induk apa sih yang dipakai pada jurnal tersebut? Kemudian dia dimodifikasi dengan apa? Ya, misalnya senyawa induknya itu ada gugus metilnya. Ternyata gugus metilnya dilakukan modifikasi diganti dengan gugus hidroksil. Seperti itu. Nah, itu yang kalian tuliskan di dalam hasil dan pembahasan. Ya, selain kalian mencari senyawa induknya, kemudian dia dimodifikasi dengan gugus apa, ya, yang namanya HKSA berarti ada persamaan kimia yang digunakan. Contohnya kayak tadi yang dipresentasikan ya ada persamaan regresi linier gitu kan. Nah, itu pun yang kalian tuliskan di dalam hasil dan pembahasan gitu ya. Karena nanti biasanya suka ada tuh rumusnya, dia menggunakan rumus apa, kemudian nanti si gugus-gugus yang akan dimodifikasi ini dimasukkan ke dalam rumus-rumus tersebut. Sehingga muncullah suatu angka ya yang menunjukkan kekuatan ikatan antara senyawa atau struktur dengan reseptornya seperti itu. Ya, bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi judul, kemudian alat dan bahan,
kemudian metode, ya dari metode ini juga nanti akan kelihatan nih, ya dia menggunakan metode apa. Karena kan tadi yang dipresentasikan juga ada ya, nah kayak ini. Nah, dia menggunakan model apa? Apakah menggunakan model Free Wilson atau model Elversons gitu ya, atau model mekanika kuantum, atau model konektivitas molekul, atau bisa jadi modelnya itu di luar keempat model ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Kemudian nanti setelah selesai gitu ya, jangan lupa bagian paling belakang berarti kalian menuliskan daftar pustakanya. Ya, daftar pustakanya ya berarti jurnal yang kalian pakai gitu ya. Atau misalnya di pembahasan itu kalian mau menambahkan gitu ya dari rujukan lain ya boleh aja sih seperti itu. Kemudian satu lagi, selain membuat resume yang tadi, kalian juga cari ya video di YouTube tentang penjelasan dari HKSA. Nah, kalau untuk yang mendengarkan video penjelasan dari HKSA ini, boleh kalian sama gitu ya, misalnya menggunakan link yang sama itu boleh, tapi bukan yang nyari satu orang nih, ya misalnya Mbak Zahira udah dapat linknya, terus nanti di-share ke Mbak Florida, jangan. Jadi silakan kalian cari masing-masing. Walaupun nanti pada saat pengumpulan, ya jadi nanti linknya itu dimasukkan di daftar pustaka ya, yang tadi kalian buat resume tadi ya. Jadi nanti daftar pustakanya yang pertama itu kan jurnal, yang kedua adalah link video penjelasan tentang HKSA. Seperti itu. Ya, intinya nggak boleh sharing gitu ya, sharing sesama teman. Ya. Nah, sekarang mungkin bisa di list yang udah dapet judul, langsung judul ini saya ya. Gitu. Jadi biar nggak sama. Seperti itu. Nah, nanti untuk tugas resumenya itu dijilid ya. Jadi nanti bagian paling depan biasa ada plastik bening, kemudian nanti ada covernya ya. Kemudian setelah cover itu langsung aja jurnalnya. Setelah jurnal baru resume kalian. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu dikumpulkannya via apa, Bu? Dikumpulkannya langsung di kampus. Berarti Mas. kalau kalian kan hari Sabtu ya, boleh misalnya pada saat praktikum farmakognosi itu boleh. Kamis berarti, Bu. Iya, hari Kamisnya. Libur kita kan, Bu. 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi, pas kan? 2 minggu lagi kita masih ketemu kan yang latihan ujian ya? Iya, Bu. Iya. Gitu. Ada lagi? Bisa dipahami untuk tugasnya? Kayaknya lagi pada sibuk nyari jurnal semua nih. Tahu aja, Ibu. Nggak boleh ngelis. Pada nggak ngerespon main duluan judul ya. Dikirain kalian sudah dapat bocoran dari kelas pagi. Belum. Oke, silakan nanti dicari ya untuk judulnya. Sebentar, kok sekarang nggak bisa print. Bentar ya. Sekarang tuh perkuliahan harus ada screenshot. Oke. Saya absen dulu ya. Bahasanya lumayan ya, Bu. Kayak jarang didengar gitu. Kenapa? Iya, bahasanya bahasa yang jarang didengar, Bu. Iya, makanya tuh ada tugas gitu biar kalian lebih terbiasa. Karena ini kan juga masih belum lama ya metode kisar ini, itu termasuk metode yang baru lah seperti itu. Karena tadi ya
memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih gitu ya, bahkan sampai ke modifikasi pun itu sekarang bisa gitu ya, dengan menggunakan sistem komputer seperti itu. Zaman dulu saya S1 belum ada KSA ini. Tapi waktu S2 itu sudah ada. Cuma ya itu nggak kuat laptopnya, jadi aplikasinya susah untuk dibuka. Seperti itu. Karena memang harus ada syaratnya ya. Prosesornya itu minimal 2 core atau berapa gitu. Makanya kan nanti kalian juga ada menonton video ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu ya buat kalian. Nanti juga saya akan coba mudah-mudahan di laptop ini bisa gitu ya untuk aplikasinya. Seperti itu. Oke, sebentar saya absen dulu ya. Berarti yang pagi juga tugasnya ini juga ya, Bu? Sama. Saya memang udah titip pesan, jangan dibocorin. Oh, pantesan, Bu. Karena kalau dibocorin pasti udah nyari-nyari dari kemarin kan. Oke, Muhammad Romli ada? Romli? Ada, Bu. Oh, ada. Wah, lagi itu ya, nge-gym. Apa udah pulang? Lagi bebe. Ya udah, Bu, udah pulang. Oh, udah pulang. Terus Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Florita, Hadir, Bu. Iya, Ananda, Hadir, Ibu. Iskandar, Hadir, Bu. Azahira, Septia Wafa, Hadir, Ibu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Wah, enak banget cuma 9 ya. Jarang-jarang ini, Bu. Jarang-jarang makanya. Anak pagi yang biasanya sepi, sunyi gitu kan. Ada pindahan dari sore jadinya rame gitu. Nah, ini walaupun sedikit tapi kan nggak yang sepi ya. Mbak Azahiranya udah di sini. Biasanya kan Mbak Azahira yang paling Iya, Bu. vokal sama Mbak Flor Ada di kelas vlog. A. Kalau Mbak Azahira masuk sore, Flor masuk sore, udah deh makin sepi kelasnya. Oke, cukup ya. Bisa dipahami ya untuk tugasnya? Oke, baik kalau gitu. Untuk pertemuan malam hari ini, Ibu cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama.